Oke, kembali di Perempuan Bicara, saya masih ingin bertanya juga tadi ke Mbak Irma karena tadi Ibu Kusuma sudah mengatakan bahwa yang tanggung jawab dua tuh, yudikatif dan eksekutif dan legislatif maksudnya, mohon maaf. Jadi cuma DPR sama kepala negara yang disalahkan dan bertanggung jawab. Saya ingin menyampaikan begini, Presiden tidak boleh mengintervensi hukum, Oke, tapi Presiden bisa mengoreksi dan mengevaluasi kejaksaan, kepolisian, dan bawahannya. koreksi ya. Mengkoreksi, tapi mengintervensi nggak boleh. Itu undang-undang dan aturan. Oke, Ya, kalau dia mengkoreksi kebijakan kepolisian, Ya. kebijakan KPK, kebijakan kejaksaan boleh, tapi Oke. melakukan intervensi tidak boleh. Tidak boleh. Koreksi berarti kalau ada yang keluar dari on track boleh Boleh. koreksi. ganti Ya. Kapolrinya ganti, Ya. jaksa agungnya ganti, Ya. gitu kan? Kemudian hakimnya harus ganti, itu boleh. Oke. Tapi kemudian mengintervensi untuk mengubah status nggak boleh. Sepakat. Gitu. Jadi saatnya Pak Jokowi itu mengkoreksi kebijakannya Firly Bahuri. Karena itu wewenangnya bersalah undang-undang. Dia udah Tapi nggak itu salah. kan Karena normatif, revisi undang-undang KPK. tingkah laku politik tidak begitu. Betul. Oh. Jadi kalau pada prakteknya tidak seperti itu ya, Bu Kusnul? Waduh, ini antara perkataan dengan perlakuan itu beda begitu, Mbak Devi. Oke. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memiliki penguasa yang secara absolut itu berkuasa. Oke, saya yang garis bawahi Termasuk tadi. lembaga yang secara absolut kelihatannya berkuasa. Artinya kalau bicara tadi soal tes, menurut hemat saya itu hal yang wajar. Dan semestinya sekarang kita terapkan juga di banyak lembaga. Artinya bicara TWK apa yang salah menurut hemat saya. Dimana kalau tadi disampaikan oleh para beliau bahwa kalau dulu kita nggak pernah dengar kok tiba-tiba ada orang yang masuk dalam lembaga ini, boleh dong, sah-sah saja dong kalau kemudian ada tes. Toh kita semua mau jadi PNS, mau kerja di swasta, semua ada tes. Dan itu Ya. menjadi satu hal yang penting gitu. Artinya Oke. menurut hemat saya ya, Tes tinggal boleh-boleh saja. tes boleh-boleh saja dan itu harusnya diberlakukan untuk semua. Kenapa tidak? Nah persis persoalannya mereka bukan mau jadi PNS. Mereka sudah PNS, ada yang udah jadi Polri belasan tahun, ada yang udah kerja di BPK gitu. Oke. Dan itu sebetulnya yang dikatakan alih fungsi status kan, bukan tes gitu, Ya. bukan Ya. menjadi. Oke. Jadi jangan asal ini kan tes. lembaga Persoalannya yang- sorry, Aspi. tesnya itu apa? Nah itu yang dipersoalkan kan di situ. Ada kekeliruan di sini menurut saya. Ada kekeliruan di sini. Penegakan hukum itu ada kaitan erat juga dengan misalnya ketahanan nasional. Oke. Ya, situasi kemarin itu mohon maaf ya, persatuan dan kesatuan bangsa kita tuh tercabik-cabik oleh banyaknya isu-isu hoax, sara, ya dan lain sebagainya. Maka kemudian memang dibutuhkan. Ya. Lemhanas itu penting kalau menurut saya. Oke. P4 itu penting karena hari gini anak-anak kita ditanya Pancasila aja banyak yang nggak hafal kok. Kan gitu ya. Ditanya Sumatera Utara itu ibu kotanya mana, banyak juga nggak tahu kok. Kan gitu. Oke. Nah, makanya harus juga kemudian seperti yang disampaikan Devi tadi, tes itu memang harus dilakukan. Mana ada orang masuk ke satu posisi nggak Walaupun boleh udah PNS, tes. walaupun udah Apapun. Ini lembaga yang Nggak bicara boleh. soal integritas. Apalagi dia Ya. dibayar oleh Artinya, negara. Ya betul. boleh dong negara melakukan tes. Kan Sepakat gitu. kalau soal integritas, karena dia anti korupsi, lembaga anti korupsi seharusnya dites tentang anti korupsinya, bukan pacarannya bagaimana. Dan ini tampaknya tadi kalau Bu Irma ini kaitannya dengan isu hoax soal Taliban dan lain-lain. Yang saya tahu mereka ada yang Tionghoa, Buddha, ada yang Katolik, Ya, Bhinneka Kristen. Tunggal Ika ya. Terus iya kemudian dilabeli mereka jadi Taliban. Dan itu sebetulnya Gini. produksi ketika revisi Oke. Undang-Undang Tapi KPK nggak 2019. apa-apa. Salah, Tapi nggak Aspi. apa-apa juga, menarik karena katanya Ya. orang Pejaten juga ngomong sudah intervene ke Taliban. Nggak taunya Talibannya intervene ke KPK. Ini bagaimana? Baik, saya mau mari kita mengerucutkan perspektif masing-masing tentang KPK. Jadi kita akan coba sedikit tes, nih bukan tes ini ya, lulus atau tidak ya, bukan tes wawasan kebangsaan ya Mbak Asfi ya. Jadi kita tes yang pertama, mohon ditulis 3 kata untuk KPK. Oke. Boleh langsung diperlihatkan 3 kata untuk KPK. Mbak Asfi, boleh dijawab. Apa tuh? Tulisannya bagus. Berani, jujur, pecat. Jadi orang yang jujur justru dipecat. Wow, oke.
Next, sebentar. Oke, Bu KPK Kus, bubarkan saja. ditahan dulu Bu. KPK bubarkan saja. Wah, waduh, gawat ini. Oke, Mbak Devi, 3 kata. 3 kata KPK. KPK. K-nya kuatkan, P-nya peran, K-nya kelembagaan hukum. Artinya nggak bisa kita menumpukan kedikdayaan negara ini Oke. kalau hanya menumpukan pada KPK, kepolisian, tapi semua harus Oke, dikuatkan. kuatkan peran kelembagaan. Baik Mbak, 3 kata untuk KPK. KPK maju terus. KPK buktikan kinerjamu, KPK jangan lemah. Pakai mic lagi kita ulang biar Afdol. Oke. Baik Mbak, ya. KPK maju terus karena kita butuh KPK. KPK buktikan kinerjamu, KPK jangan lemah. Oke, itu dia tadi perspektif dari keempat wanita yang sudah luar biasa memberikan perspektifnya ya. Waktu kita sudah habis pas sekali. Mudah-mudahan di Jumat minggu depan pada pukul 8 kita juga bisa kemudian membuka lagi cakrawala pemikiran perspektif perempuan. Tetap di Perempuan Bicara, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Mbak Asfi, terima kasih Bu Kusul, terima kasih Bu Irma dan juga Mbak Devi. Sampai jumpa.